Rizky Amnadisi dari program studi D3 Teknologi Pagar Kertas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi NaOH dengan menggunakan elektrolisis sel diafragma. Yuk simak penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang proses produksi NaOH, kita harus tahu apa sih itu NaOH. NaOH atau natrium hidroksida merupakan suatu senyawa yang bersifat basa kuat dan sangat reaktif. Senyawa ini bisa juga disebut dengan soda kaustik. NaOH memiliki kemampuan untuk melarutkan lemak, menetralisir asam, dan bereaksi dengan zat kimia lainnya. Nah, ini membuat NaOH banyak digunakan pada berbagai industri, seperti di industri kimia, industri kertas, industri tekstil, pengolahan air, dan berbagai industri lainnya. Dalam industri, terdapat beberapa metode utama yang digunakan untuk memproduksi NaOH. Metode-metode ini pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama, yaitu elektrolisis. Nah, metode pertama adalah proses diafragma. Pada metode ini digunakan pemisahan berpori yang disebut diafragma untuk memisahkan ruang anoda dan katoda. Larutan NaCl dielektrolisis, kemudian ion natrium akan berpindah ke katoda dan bereaksi membentuk NaOH. Metode yang kedua adalah proses membran. Pada metode ini digunakan membran selektif yang hanya memungkinkan ion natrium untuk melewatinya, sehingga pemisahannya lebih efektif. Pada proses ini dihasilkan NaOH yang lebih murni. Metode yang ketiga adalah proses merkuri. Pada metode ini digunakan merkuri sebagai katoda untuk membentuk amalgam natrium. Amalgam ini kemudian direaksikan dengan air untuk menghasilkan NaOH. Namun berbahaya bagi lingkungan. Proses produksi NaOH diawali dengan pemurnian larutan garam atau brine. Hal ini dilakukan karena larutan garam alami masih mengandung banyak pengotor. Jika pengotor ini tidak dihilangkan, maka dapat mengganggu reaksi elektrolisis, menurunkan efisiensi, bahkan merusak elektroda. Langkah pertama pada tahapan ini adalah penghilangan ion logam. Pada tahap ini ditambahkan kapur dan natrium karbonat. Tujuannya adalah untuk mengendapkan ion logam seperti kalsium, magnesium, dan besi. Selanjutnya dilakukan penghilangan ion sulfat dengan penambahan barium klorida. Kenapa ini dilakukan? Karena ion sulfat dapat membantu endapan yang sulit dipisahkan dan dapat mengganggu kestabilan proses elektrolisis jika tidak dihilangkan, dan dapat menurunkan kualitas produk NaOH. Langkah yang ketiga adalah netralisasi. Netralisasi ini menggunakan asam klorida. Ini dilakukan karena pada proses sebelumnya membuat larutan menjadi terlalu basah, sehingga perlu dinetralkan agar pH sesuai untuk proses elektrolisis dan reaksi berjalan dengan optimal. Hasil akhirnya adalah brine yang murni. Setelah larutan brine dimurnikan, tahap selanjutnya adalah proses elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses penguraian NaCl menggunakan arus listrik, di mana pada anoda terbentuk klorin, pada katoda terbentuk hidrogen dan ion hidroksida yang kemudian bereaksi dengan natrium dan membentuk NaOH. Setelah larutan brine dimurnikan dan memahami prinsip elektrolisis, tahap selanjutnya adalah bagaimana proses elektrolisis ini dilakukan dalam sistem industri, salah satunya menggunakan sel diafragma. Sel diafragma merupakan alat yang digunakan untuk melakukan elektrolisis larutan NaCl dengan memisahkan ruang anoda dan katoda menggunakan diafragma. Karena dalam proses elektrolisis dihasilkan beberapa produk sekaligus, yaitu gas klorin, gas hidrogen, dan NaOH. Jika tidak dipisahkan, produk-produk ini bisa saling bereaksi kembali dan menurunkan hasil yang diinginkan. Nah, langsung saja kita masuk ke proses elektrolisis menggunakan sel diafragma. Yang pertama itu prosesnya dimulai dari larutan garam jenuh atau brine yang dimasukkan ke dalam sel elektrolisis. Larutan ini mengandung ion natrium atau Na+, dan ion klorida atau Cl-. Di dalam sel terdapat dua kompartemen utama, yaitu anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Kedua bagian ini dipisahkan oleh diafragma yang bersifat berpori. Kenapa dipisahkan oleh diafragma? Karena diafragma ini berfungsi untuk mencegah pencampuran produk reaksi antara anoda dan katoda. Jika tidak dipisahkan, gas klorin dapat bereaksi kembali dengan NaOH sehingga menurunkan hasil produk yang kita inginkan.
Selanjutnya, dialirkan arus listrik searah ke dalam sel. Ini dilakukan karena reaksi penguraian NaCl tidak dapat terjadi secara spontan, sehingga membutuhkan energi listrik untuk berlangsungnya proses. Pada kompartemen anoda terjadi reaksi oksidasi. Ion klorida kehilangan elektron dan membentuk gas klorin. Gas klorin ini kemudian keluar dari bagian atas sebagai produk. Nah, proses selanjutnya itu adalah ion natrium akan bergerak melewati diafragma menuju kompartemen katoda. Ini terjadi karena adanya medan listrik yang menarik ion yang bermuatan positif ke arah katoda. Selain itu, diafragma memungkinkan ion kecil seperti Na+ untuk melewatinya, tetapi membatasi pencampuran larutan secara keseluruhan. Pada kompartemen katoda terjadi reaksi reduksi. Air menerima elektron dan menghasilkan gas hidrogen serta ion hidroksida. Gas hidrogen akan keluar dari sistem sebagai produk. Kenapa air yang bereaksi di sini? Karena ion natrium sulit mengalami reduksi, sehingga air lebih mudah menerima elektron. Ion natrium yang telah berpindah akan bereaksi dengan ion hidroksida. Dari hasil reaksi ini terbentuk natrium hidroksida atau NaOH. Kenapa terbentuknya di katoda? Karena ion hidroksida ini dihasilkan di katoda, sehingga reaksi pembentukan NaOH terjadi di sisi ini. Larutan yang dihasilkan masih berupa NaOH dengan konsentrasi sekitar 10 hingga 12% dan masih mengandung sisa NaCl. Nah, kenapa masih mengandung NaCl? Karena diafragma tidak memisahkan larutan secara sempurna, sehingga membatasi aliran dan sebagian garam masih terbawa. Selanjutnya, dilakukan proses pemisahan untuk mengurangi kandungan NaCl dalam larutan. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan kemudian NaOH sebelum digunakan. Setelah itu, dilakukan proses evaporasi atau penguapan untuk meningkatkan konsentrasi NaOH. Setelah dikonsentrasikan, hasil akhir yang diperoleh adalah larutan NaOH dengan konsentrasi sekitar 50%. Jadi, proses elektrolisis pada sel diafragma melibatkan reaksi oksidasi di anoda, reaksi reduksi di katoda, serta pemindahan ion yang menghasilkan NaOH, gas klorin, dan gas hidrogen. Setiap tahap saling berkaitan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang diinginkan. Setelah memahami proses produksi NaOH menggunakan sel diafragma, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari sel diafragma itu adalah teknologi yang digunakan itu relatif sederhana. Pada proses diafragma memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan metode lainnya, seperti proses membran. Yang kedua, biaya investasi lebih rendah. Biaya awal untuk membangun instalasi proses diafragma ini relatif murah dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Yang ketiga, tidak menggunakan merkuri. Berbeda dengan proses merkuri, metode diafragma tidak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Sehingga proses diafragma lebih aman dari segi lingkungan dan kesehatan dibanding proses merkuri. Dan yang terakhir, proses ini stabil untuk operasi kontinu. Metode ini sudah lama digunakan dalam proses industri dan terbukti stabil untuk operasi jangka panjang. Nah, ini cocok untuk produksi dalam jumlah besar secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan proses diafragma. Yang pertama itu, kemurnian NaOH-nya rendah. NaOH yang dihasilkan dari proses diafragma ini masih mengandung pengotor, terutama NaCl, sehingga diperlukan proses tambahan untuk meningkatkan kemurniannya. Yang kedua, konsentrasi NaOH-nya rendah. Produk awal NaOH yang dihasilkan hanya sekitar 10-12%. Yang ketiga, efisiensi lebih rendah dibandingkan membran. Efisiensi energi dan pemisahan pada proses diafragma lebih rendah dibandingkan metode membran. Nah, konsumsi energi dan biaya produksinya juga bisa lebih tinggi. Yang keempat adalah potensi penggunaan asbes. Pada beberapa sistem lama, diafragma menggunakan bahan asbes. Yang kelima, membutuhkan proses tambahan. Produk NaOH tidak dapat langsung digunakan, sehingga memerlukan beberapa tahapan lebih lanjut, sehingga meningkatkan biaya produksi. Nah, itu tadi
proses pembuatan NaOH dengan menggunakan proses elektrolisis sel diafragma. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa jadi lebih paham dengan proses pembuatan NaOH. Dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.